Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan membuat video hari ini, saya akan menjelaskan tentang Excel, Word, dan PowerPoint. 3 aplikasi wajib yang bikin kerja kamu lebih praktis. Yang pertama ada Word. Word cocok buat semua jenis dokumen tulisan, mulai dari tugas sekolah, surat resmi, laporan kerja, hingga naskah konten. Yang kedua ada Excel. Tempatnya ngatur data dan hitung angka, bisa buat tabel nilai kelas, catatan pengeluaran bulanan, inventaris, barang, atau bahkan analisis data sederhana dengan rumus dan grafik yang otomatis. Yang terakhir ada PowerPoint. PowerPoint bikin presentasi jadi seru dan mudah dimengerti. Kamu bisa tambah teks, gambar, video, animasi, dan susun slide sesuai urutan ide kamu. Cocok buat presentasi, tugas, proposal, kerja, atau sharing informasi. Baiklah, yang pertama kita bahas adalah tentang Microsoft Excel, yaitu cara mudah agar tidak lagi menghitung data secara manual, melainkan menggunakan rumus-rumus yang sangat mudah dipahami, yaitu menggunakan Excel. Sekarang kita akan menjumlahkan keseluruhan jumlah nilai seluruh siswa di atas. Menggunakan rumus sama dengan sum, shift, buka kurung, blok dari atas sampai ke bawah, lalu enter. Maka akan keluar nilai keseluruhan dari siswa di atas. Selanjutnya, cara menghitung nilai rata-rata. Yang pertama, menggunakan rumus sama dengan average. Kemudian shift, buka kurung lagi, blok seluruh nilai, enter. Maka akan keluar nilai rata-rata dari siswa-siswa. Terus mencari nilai tertinggi. Rumusnya sama dengan max, shift, buka kurung, lanjut blok lagi dari atas sampai bawah, enter. Maka akan keluar nilai tertingginya, yaitu 95. Selanjutnya, menghitung nilai terendah dari nilai siswa. Pertama, menggunakan rumus sama dengan min, lalu shift, buka kurung lagi, blok dari atas sampai ke bawah, enter. Maka akan keluar nilai terendahnya, yaitu 65. Yang terakhir, menghitung jumlah keseluruhan siswa. Menggunakan rumus sama dengan count, lalu shift, buka kurung, blok lagi dari atas, lalu enter. Maka keluarlah jumlah siswanya. Dan ini kan belum rapi, maka kita bisa merapikannya dengan cara ini, enter, lalu ketik saja, pencet, nah dia akan ke tengah, enter, pencet lagi, dia ke tengah, lanjut, enter lagi, tengah, lanjut, enter lagi, tengah. Oke. Inilah salah satu cara menggunakan Microsoft Excel, itu cara menghitung nilai-nilai siswa seperti ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara membuat tugas resensi. Yang pertama, ini kan logonya belum ada, logo sekolah atau universitasnya. Maka cara menambahkan logonya yaitu masuk ke insert, terus page to rest. Antara 3 ini, pilih di mana kamu menyimpan logo atau gambar yang ingin kamu cantumkan di resensinya. Saya simpannya di sini. Pencet, lalu jadi di mana kamu menyimpannya. Download, kalau saya di download, terus maka dia akan keluar logo dari universitasnya. Lalu rapikan. Seperti ini, sesuaikan. Mulai berantakan guys.
besar. Oke. Selanjutnya, ini masih kosong halamannya. Kita akan membuat halaman. Caranya, masuk ke insert lagi, pencet page number, lalu pilih bottom of page. Ini pilihannya ada banyak, sesuai saja keinginan. Kalau saya inginnya di tengah, maka pilih yang tengah. Dia akan keluar halaman-halaman yang kita inginkan. Selanjutnya, jikalau ada dosennya mengatakan aturan dalam membuat resensinya, seperti misalnya size-nya, ukurannya berapa, ditentukan sama dosennya, atau marginnya berapa. Caranya, kalau disuruh size-nya, itu misalnya, lihat, klik aja size di sini. Terus, kalau misalnya dosennya antara ini semua, maka klik ya, karena saya disuruh A4, maka dia langsung terbentuk ke A4 size-nya. Selanjutnya, margins-nya misalnya juga ditentukan. Pilih margins. Selanjutnya, custom margins. Baru ditulis di sini. Berapa mau margins-nya, ketentuan dari dosennya. Misalnya 3 cm misalnya. Selanjutnya ini juga semuanya 3 cm. Terus ini juga 3. Selanjutnya ini juga 3 cm. Oke. Ini udah, nggak usah dipakai lagi. Ini kan dosennya meminta dia itu bentuknya seperti ini ya. Kalau ini kan melebar, kalau ini memanjang, maka ini sudah pas ketentuan dokter, maka oke. Maka inilah yang langsung terbentuk margin yang kita mau tadi. Cukup sekian untuk Microsoft-nya. Selanjutnya kita pembahasan yang terakhir, yaitu PowerPoint. Pertama, kamu buka aplikasi PowerPoint. Lanjut, kita masuk ke halaman baru. Ini dia tampilannya. Halaman baru, kalau di PowerPoint itu namanya slide. Ini slide pertama. Klik New Slide. Dia akan menampilkan ini ya. Tampilan ini. Kalau kita mau ganti juga bisa. Memang ini aja, di slide. Ini bisa kita pilih sendiri bentuk-bentukannya. Misalnya kita ingin cara bentuk, kita klik Suppose. Nah, di sini ada berbagai macam bentuk ya. Saya akan pilih yang ini saja. Lalu ini juga lagi rapikan ya. Ini juga dirapikan. Nah, di sini kita bisa pilih warnanya. Misalnya saya mau pilih warna abu. Selanjutnya kita akan mengisi lagi, bentukan lagi. Misalnya kita pilih yang ini. Dalamnya juga sesuaikan. Lalu mau nambah lagi nih, lagi ini di sini, bisa. Satu lagi. Jadi kita tambah satu lagi. Bisa pas, ini bentukannya masih sama. Sini. Sekarang tinggal kita rapikan. Tambahkan lagi, misalnya kita tambahkan di sini teks ya. Kita tambah di sini teks, misalnya Microsoft Word. Misalnya ini, kita ketik aja Microsoft Word misalnya ini ya. Tambahkan apa yang mau kita tambahkan. Seperti ini. Ini semua itu apa? Terus kita bisa tambahin sini pengertiannya. Pengertian. Nah, seperti itu. Ini
Nah, Microsoft. Excel. Bagian tes ini patimnya gitu. Terus ini Microsoft Soft PowerPoint. Point. Seperti ini. Nih, kalau pertama kali ini slide-nya kan ini terakhir ya. Ini pertama, ini bisa pendahuluan. Di sini misalnya pendahuluan. Di sini pendahuluan. Saya lagi sini gambar. Misalnya ini aja. Coba besar guys. Ini kita kasih warna bawang juga biar serasi. Ini ada preview. Nah, di sini misalnya pendahuluan. Pendahuluan. Pendahuluannya ini ya. Ini begitu. Susun sesuai keinginan masing-masing dan apa yang ingin kamu pakai dari sini, banyak ya. Oke, dan terima kasih. Mohon apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.